我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Udah siap kancut dengan cerita kelanjutan dari Xiaoyan? Goilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita berkancut dengan Xiaoyan yang telah sampai di wilayah Pil kemudian bertanya kepada Yezong kemanakah mereka akan pergi. Yezong merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Mereka telah melakukan perjalanan sepanjang hari, oleh karena itu yang terbaik saat ini adalah mencari tempat untuk beristri jahat. Setelah itu, Yezong akan membawa mereka ke lokasi ujian Pil Tower besok harinya. Mereka perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang diakui oleh Pil Tower. Xiaoyan terkejut setelah mendengar hal ini kemudian bertanya masih adakah kebutuhan untuk menggunakan lencana alkemis. Yezong pun tertawa kemudian berkata bahwa lencana yang dikenali oleh Pil Tower tidak bisa dibandingkan dengan di tempat lain. Pil Tower ini terkenal sangat ketat dan justru karena kebijakan yang ketat, lencana tingkatnya juga digunakan secara luas di seluruh benua. Hal ini memiliki efek yang mengejutkan dimanapun seorang berada. Jika seseorang ingin berpartisipasi di dalam Pil Gathering, maka seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, maka seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Yezong segera mengajak mereka untuk segera pergi. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah besar yang merupakan properti dari klan Ye. Setelah sampai, mereka pun segera menuju ke kamarnya masing-masing yang telah disiapkan oleh anggota dari klan Ye. Mereka pun segera beristri jahat hingga tak terasa malam hari pun telah tiba dengan Xiaoyan yang berdiri di tengah manor milik klan Ye. Xiaoyan merenung sejenak dan berpikir bahwa ia belum merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3000 Burning Flame sejak ia memasuki kota Pil Suci. Kemungkinan api surgawi tersebut sedang disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Tak lama setelah Xiaoyan merenung, tiba-tiba dokter peri kecil pun datang dengan tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya apakah dokter peri kecil tidak pergi untuk beristri jahat. Dokter peri kecil pun tersenyum kemudian berkata bahwa Sun Er menginstruksikan dokter peri kecil untuk melindungi Xiaoyan dengan benar sebelum ia pergi. Bagaimana mungkin ia bisa berhenti bekerja sebelum Xiaoyan beristri jahat? Xiaoyan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar perkataan dari dokter peri kecil. Tidak diragukan lagi, saat ini dokter peri kecil jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan pun segera berkata seharusnya tidak ada permasalahan dengan tubuh racun sedih milik dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun mengangguk dan berkata bahwa seharusnya hal itu baik-baik saja. Saat ini ada poison dent seukuran ibu jari di dalam tubuh dokter peri kecil. Semua ki racun yang menyedihkan di dalam tubuhnya telah ditekan di dalamnya. Oleh karena itu ia yang sekarang bisa mengendalikan racun sepenuhnya sesuai dengan keinginannya. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga akhirnya berkata bahwa ia hanya bisa membantu dokter peri kecil sampai titik ini. Dokter peri kecil hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam apa yang ia ingin lakukan di masa depan. Namun tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi racun yang biasa. Selain itu tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak tahu bagaimana menyempurnakan poison dent akan berdampak pada dokter peri kecil di masa depan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum kemudian ia pun mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba bertanya apakah Xiaoyan sudah memberitahu Sun Er tentang permasalahan Cailin. Xiaoyan seketika tercengang setelah mendengar perkataan dokter peri kecil. Ia segera merasa sedikit malu saat ia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah mengenai Cailin hanya sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita melalui pertemuan mereka. Ia harus mengakui bahwa ia mulai merasakan perasaan rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Hal ini terutama mengenai kasus tentang Cailin yang dicurigai hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiama dan jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan dari kehamilan ras manusia ular saat ini, kemungkinan Xiaoyan kecil telah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Saat ini Xiaoyan benar-benar tampak bahagia tapi juga tampak tertekan.
Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa jika ia melihat Sun Er lagi selanjutnya, maka ia akan memberitahu mengenai hal-hal tersebut. Tidak jarang seorang pria memiliki istri dan selir di benua Doki, dan Xiaoyan pikir Sun Er tidak akan keberatan. Biji mata Lu kendor. Melihat Xiaoyan yang sepertinya tidak ingin terlibat dalam pembicaraan tersebut, dokter peri kecil pun segera mengalihkan topik pembicaraan. Mereka pun berbincang-bincang santai sambil menatap ke arah langit. Ketika Xiaoyan terfokus pada langit, tiba-tiba Xiaoyan menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam di kota pil suci ini tampaknya dipenuhi dengan kekuatan spiritualitas. Xiaoyan pun segera menutup matanya dan menyebarkan kekuatan spiritual miliknya. Setelah cukup lama, kekuatan spiritual Xiaoyan pun telah mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbentang di langit seperti gelombang air. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba kekuatan spiritual Xiaoyan menerobos ke tempat yang tidak diketahui hingga akhirnya bergetar. Pada saat Xiaoyan pulih, ia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat seekor naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga besar itu tertutup rapat dengan semacam api aneh berwarna ungu hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Hati Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan perasaan yang familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat api berwarna ungu hitam. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini 3000 Burning Flame. Tak lama terdengar sebuah teriakan di dalam jiwa Xiaoyan yang bertanya siapakah yang berani mengintip ke wilayah bintang Pil City. Teriakan yang tiba-tiba dan keras tersebut pun menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika meledak. Bersamaan dengan hal itu, Xiaoyan pun segera menyadari bahwa itu sebenarnya adalah roh keadaan jiwa. Xiaoyan pun segera membuka matanya dengan kaki yang mundur 2 langkah dan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat ia menoleh ke daerah terdalam dari kota Pil Suci. Tempat Xiaoyan merasakan 3000 Burning Flame sebelumnya pasti di arah tersebut. Xiaoyan pun bergumam sepertinya lokasi tersebut berada di wilayah bintang Pil City. Tempat itu juga yang merupakan tempat 3000 Burning Flame disegel. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian berpikir bahwa pemilik teriakan sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosoknya, namun ia telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya dan tatapannya menyapu ke sekeliling hingga akhirnya Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat halaman saat ini dipenuhi dengan semacam energi kesegaran. Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa rumput di tempat ini benar-benar tak terurus, namun mengapa pada saat ini mereka berubah drastis. Xiaoyan pun merenung sebelum akhirnya berpikir apakah mungkin karena apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah dipandu oleh langit berbintang ini dan ia tampaknya samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan pun segera menutup kedua matanya sedikit saat ia memikirkan hal ini. Sesaat kemudian Xiaoyan pun tiba-tiba membukanya dengan beberapa kejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Xiaoyan bergumam, spiritualitas yang ada di dalam jiwa Xiaoyan tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya Xiaoyan akan bisa maju ke apa yang disebut dengan keadaan jiwa atau soul state jika Xiaoyan memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu permasalahannya, maka Xiaoyan akan percaya diri selama Pil Gathering ini berlangsung. Sementara itu, di sisi lain, ada informasi yang mengalir di dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota Pil Suci. Salah seorang berkata bahwa baru saja ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang. Namun beruntung, ia tidak membangunkan 3000 Burning Flame dan jika tidak, maka akan terjadi permasalahan lagi. Sosok tua yang menerima informasi segera bertanya apakah ia telah menemukan siapa sosok tersebut. Pria tua yang memberikan informasi pun segera menggelengkan kepalanya kemudian berkata bagaimanapun kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakannya, ia kemungkinan adalah alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke Soul State. Mungkinkah itu seseorang dari Hall of Soul? Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame dan berdasarkan beberapa informasi yang ia peroleh, Hall of Soul akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan Pil Gathering kali ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan kesempatan di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas 3000 Burning Flame. Pria tua yang menerima informasi seketika terkejut sebelum akhirnya pria yang memberikan informasi pun lanjut berbicara. Ia tidak mengetahui siapakah sosok tersebut. Meskipun ia telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, namun itu hanyalah gumpalan jiwa. Hal itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sebenarnya. Menghadapi hal tersebut, pria tua yang mendapatkan informasi pun segera memerintahkan untuk memperkuat pertahanan. 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyegelnya, sementara dendam dari 3000 Burning Flame benar-benar sangat besar.
Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Saat ini akan menjadi hal yang terbaik jika seseorang dapat menaklukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti orang-orang seperti anggota dari Hall of Soul. Saat ini cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Menanggapi hal tersebut, pria yang memberikan informasi pun segera bertanya-tanya orang-orang dari Hall of Soul itu apakah sebenarnya yang mereka rencanakan. Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual dan ia merasa sedikit gelisah. Salah seorang tetua segera berkata, dikabarkan bahwa Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Soul. Suasana pun seketika menjadi hening sebelum akhirnya pria tua yang menerima informasi pun lanjut berbicara setelah mendengar nama Yao Chen. Ia berkata awalnya Yao Chen juga seharusnya duduk di antara mereka bertiga menjadi kepala besar dari Pil Tower. Saat ini sungguh tidak disangka bahwa orang-orang dari Hall of Soul benar-benar berlebihan. Pria tua tersebut lanjut bertanya, sepertinya mereka semua telah mengetahui dan mendengar tentang pertempuran besar di wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seorang di antara mereka yang merupakan murid dari Yao Chen. Salah seorang tetua segera tertawa kemudian berkata bahwa ia sangat ingin bertemu dengan orang tersebut. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat memilih untuk mencari murid, kemungkinan ia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Ia ingin mengetahui bagaimanakah sosok tersebut akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya dari kelas yang dapat dikatakan seperti monster dan berdasarkan momentum mereka, kemungkinan besar mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala besar berikutnya dari Pil Tower seabad kemudian. Pria tua lainnya segera menghela nafas kemudian berkata untuk tidak perlu merepotkan tentang hal lain. Pil Gathering akan segera dimulai dan mereka harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Soul, mereka mungkin kuat tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Saat ini Pil Tower hanya perlu mencegah 3000 Burning Flame mendarat di tangan Hall of Soul. Oleh karena itu, yang terbaik saat ini adalah mereka menyebar terlebih dahulu dan memberikan perhatian lebih selama periode waktu ini. Sementara itu, pagi harinya, di sisi lain Yezong segera menemui Xiaoyan dan dokter peri kecil yang masih berada di luar. Xiaoyan pun segera bertanya apakah sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Yezong pun mengangguk dan menjawab bahwa mereka harus segera pergi dan ia akan membawa mereka semua ke lokasi pengujian Pil Tower untuk mendapatkan lencana tingkat yang dikenali oleh Pil Tower. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak perlu ikut dan bisa menetap di sini. Mendengar hal itu, dokter peri kecil yang semula ragu akhirnya berkata agar mereka berdua berhati-hati. Xiaoyan pun tersenyum dan matanya berinteraksi dengan Yezong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari rumah Ye. Setelah 10 menit perjalanan, mereka pun sampai dan melihat tak terhitung banyaknya alkemis yang datang dan pergi di luar menara batu. Yezong segera menjelaskan bahwa ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Pil Tower. Hal ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Area sebelah utara menara adalah area transaksi di mana banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, dan lain-lain. Semua yang mereka butuhkan ada di area utara menara tersebut. Namun biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini, tetapi dalam waktu 2 hari lagi kota Pil Suci akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat di mana para alkemis bisa berdagang satu sama lainnya. Hanya alkemis yang diakui oleh Pil Tower yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Mereka mungkin bisa melakukan perjalanan ke sana dan cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiaoyan pun sedikit tercengang setelah mendengar perkataan Yezong. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis benar-benar sangatlah langka. Namun Xiaoyan memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika ia tidak dapat menemukan hal-hal yang dibutuhkan di sana, setidaknya Xiaoyan akan mendapat beberapa informasi darinya. Setelah itu, Yezong pun segera mengajak Xiaoyan pergi ke daerah selatan yang mana merupakan tempat pengakuan tingkat diadakan. Pada saat Xiaoyan dan Yezong tiba di area pengujian, sudah ada antrian panjang di sana. Yezong sedikit mengerutkan keningnya kemudian berkata kepada Xiaoyan bahwa ia harus menunggu di sini sebentar. Yezong akan mencoba menggunakan beberapa koneksi dan jika mereka terus menunggu dengan cara seperti ini, kemungkinan mereka tidak akan bisa menyelesaikan tes hari ini. Xiaoyan pun mengangguk hingga akhirnya Yezong berbalik dan pergi. Xiaoyan pun melihat ke sekelilingnya dan mundur selangkah sebelum akhirnya ia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Suara jeritan lembut seorang wanita pun segera terdengar di telinga Xiaoyan.
Ia pun dengan refleks segera meraih tangan si wanita yang segera menatap ke arahnya. Xiaoyan seketika terkejut setelah mereka saling bertatapan dan merasakan aura kuat yang melonjak dari alis si wanita. Xiaoyan pun dengan cepat melepaskan tangan si wanita dan mundur beberapa langkah. Xiaoyan benar-benar terkejut ketika melihat wanita muda kecil berwajah pucat di hadapannya. Ada lencana di dada wanita muda ini dan lencana itu adalah gambar melingkar yang muncul seperti pil obat. Xiaoyan pun seketika menyadari sepertinya wanita ini merupakan seseorang dari klan Dan. Wanita tersebut benar-benar sangat muda dan dari kelihatannya ia memiliki usia sekitar 18 atau 19 tahun. Tak lama si wanita pun bertanya kepada Xiaoyan apakah ia baik-baik saja. Xiaoyan pun segera pulih dari keterkejutan kemudian berkata bahwa ia baik-baik saja. Wanita muda tersebut pun menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan menggelengkan kelapanya. Namun tatapannya agak aneh ketika ia melihat ke arah Xiaoyan. Sepertinya ia sedikit terkejut bahwa Xiaoyan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Setelah itu, wanita muda tersebut pun segera meminta maaf kepada Xiaoyan sebelum akhirnya ia berbalik dan pergi tanpa menunggu Xiaoyan untuk menjawab. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah melihat wanita muda ini bergegas pergi. Xiaoyan merasakan wanita tersebut dari tindakannya memancarkan keanehan. Samar-samar Xiaoyan juga merasa bahwa wanita muda ini tidaklah sederhana. Tak lama, suara Yezong pun tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan yang meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Xiaoyan pun segera pulih dan menatap ke arah Yezong sebelum akhirnya ia segera menghampirinya. Setelah sampai, Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka sudah boleh masuk. Yezong pun mengangguk kemudian berkata bahwa ia telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Xiaoyan untuk menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun ada beberapa orang lain di ruangan pemeriksaan itu saat ini dan menurut pendapat Yezong mungkin mereka harus datang lagi besok. Melihat ekspresi Yezong yang tidak bersemangat, Xiaoyan pun segera mengangkat alisnya dan bertanya apakah mereka dari klan lain. Yezong pun terkejut setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan kemudian ia pun mengangguk dan menghela nafas. Yezong berkata bahwa kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga ada di sini untuk mengikuti ujian. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang mereka telah membalikan keadaan dengan banyak kesulitan. Mereka secara alami bertindak seperti pria kecil yang sedang dimabuk oleh kesuksesan mereka. Setiap kali mereka bertemu, maka mereka akan mengambil kesempatan untuk mengejek Yezong. Menghadapi hal itu, Yezong masih baik-baik saja tetapi ia khawatir mereka mungkin akan mengucapkan kata-kata buruk kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian menepuk bahu Yezong dan berkata bahwa mereka sudah datang dan jangan bilang bahwa mereka harus kembali dengan tangan kosong. Yezong ragu-ragu sejenak setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun tanpa daya berbalik dan berjalan menuju ruang khusus dengan Xiaoyan yang mengikuti di belakang. Tak lama mereka pun sampai di ruangan yang luas dan sunyi dan pada saat ini ada hampir 10 orang lebih yang berdiri di ruangan tersebut. Semua mata mereka berhenti pada Xiaoyan dan Yezong yang baru saja sampai. Tak lama suara tawa pun terdengar dengan dilanjutkan perkataan yang ditujukan ke arah Yezong. Sungguh tidak terduga bahwa tetua Yezong telah membawa seseorang untuk mengikuti tes. Sepertinya semua orang juga tahu bahwa ini adalah suatu kesalahan yang agak memalukan. Mendengar hal itu, ekspresi Xiaoyan pun tidak berubah dan tatapannya segera beralih ke arah sumber suara tersebut dan melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Ada 2 orang pria dan 1 orang wanita yang berdiri di belakang wanita tua tersebut. Setelah itu, Yezong pun segera menjelaskan bahwa wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya matanya mendarat ke tempat lain. Xiaoyan melihat 3 orang yang berdiri di sisi lain dan yang memimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian kuning. Meskipun Yezong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, namun Xiaoyan juga mengerti bahwa mereka seharusnya disebut sebagai anggota dari klan Qiu. Tak lama ada lagi seorang pria tua berambut putih dengan jubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jauh lebih tulus ketika ia melihat ke arah Yezong. Jelas ia memiliki semacam persahabatan dengan Yezong. Pria tua tersebut pun segera tertawa kemudian bertanya apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba. Menanggapi hal itu, Yezong pun segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah putih kemudian berkata bahwa ia telah mengganggu tetua Wei Li. Pria tua yang dipanggil Wei Li segera menghela nafas dan berkata apakah Yezong harus begitu sopan di antara mereka berdua. Setelah itu, wanita tua berpakaian abu-abu pun segera berbicara bahwa Yezong tidak perlu bertele-tele. Ia tidak ingin waktunya tertunda karena Yezong. Ia lanjut bertanya kepada Yezong apakah bocah ini adalah orang yang dikirim oleh klan Ye miliknya. Mengapa ia bahkan tidak memiliki lencana tingkat di dadanya?
Jangan bilang bahwa ia bahkan tidak pernah mendapatkan lencana dari Pil Tower. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun dengan jujur menjawab bahwa ia benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana apapun dari Pil Tower. Hal ini juga adalah pertama kalinya Xiaoyan datang ke sini. Wanita tua tersebut pun segera tertawa mengejek dan berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, wanita muda berpakaian putih di samping wanita tua juga memandang Xiaoyan dengan rasa jijik. Ia pun segera berkata bahwa ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah tetua Yezong tidak menyadari hal tersebut? Yezong yang sudah tidak tahan pun segera menegur bahwa mereka harus mengatur dirinya sendiri dengan benar. Orang-orang dari klan Bai memang memiliki pendidikan yang sangat buruk. Seketika wajah wanita berpakaian putih itu pun sedikit berubah setelah mendengar teriakan dingin dari Yezong. Menanggapi hal itu, wanita tua berpakaian abu-abu pun segera tertawa kemudian berkata bahwa sudah beberapa tahun sejak mereka bertemu, namun Yezong amarahnya benar-benar menjadi lebih buruk. Jika klan Ye tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan Yezong harus melepaskan posisinya sebagai salah satu dari 5 klan besar. Mendengar ejekan tersebut, pria tua berambut putih pun segera mengerutkan alisnya kemudian berkata bahwa ini adalah kota pil suci. Ini bukan wilayah klan mereka masing-masing dan jika mereka memiliki keberatan, maka mereka dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Suasana pun seketika hening sebelum akhirnya pria tua berambut putih pun segera berkata bahwa mereka akan mengikuti urutan kedatangan. Ia segera menoleh ke arah klan Q kemudian berkata bahwa mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Pria dan wanita yang ada di belakang tetua klan Q dengan cepat melangkah maju setelah mendengar hal tersebut. Mereka pun menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada pria tua berambut putih. Pria tua berambut putih itu pun segera bertanya lencana tingkat apakah yang mereka berdua akan ambil. Mereka pun menjawab bahwa mereka akan mengambil tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih pun segera mengangkat alisnya setelah mendengar hal tersebut. Ia segera memandang kedua orang ini dengan sedikit terkejut. Hal itu dianggap cukup baik untuk dapat mengikuti tes kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Q ini telah mendapatkan beberapa bakat selama bertahun-tahun ini. Pria tua berambut putih pun segera menunjuk ke pintu kedua dari 4 pintu yang tersisa dari sebelah kiri dan berkata bahwa mereka dua harus menunggu sebentar. Mereka akan menuju ke gerbang Suan sebentar lagi dan secara alami akan ada seseorang yang menguji mereka di dalam. Mereka pun mengangguk sebelum akhirnya pria tua berambut putih segera memanggil perwakilan dari klan Bai. Dua pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu adalah yang pertama melangkah maju dan berkata bahwa mereka akan mengambil tingkat 6 kelas menengah. Sementara wanita berpakaian putih pun menyusul dan berkata bahwa ia akan mengambil tingkat 6 kelas tinggi. Ekspresi pria tua dari klan Q sedikit berubah setelah mendengar hal ini, sementara wanita tua berpakaian abu-abu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Sementara itu, pria tua berambut putih pun perlahan mengangguk dan berpikir bahwa klan Bai ini benar-benar dipenuhi dengan bakat. Jika dibandingkan dengan klan Ye, pria tua berambut putih seketika menghela nafas setelah memikirkan orang yang akan mengikuti tes dari klan Ye. Ia pun segera melirik ke arah Yezong kemudian berkata bahwa saat ini adalah gilirannya. Semua tatapan di dalam ruangan langsung berkumpul kepada Xiaoyan setelah kata-kata dari pria tua berambut putih terdengar. Ada penghinaan samar di mata mereka karena klan Ye telah kehilangan banyak muka selama bertahun-tahun. Xiaoyan pun perlahan melangkah maju di depan banyaknya tatapan. Xiaoyan melirik pria tua berambut putih kemudian bertanya tingkat tertinggi apa yang bisa Xiaoyan tes di tempat ini. Pria tua berambut putih seketika terkejut saat ia mendengar pertanyaan dari Xiaoyan sementara yang lain tertawa mengejek. Si pria pun berkata bahwa tingkat 7 kelas menengah adalah batas yang bisa ia periksa di sini karena ia hanya berada di tingkat kelas 7 tingkat rendah. Xiaoyan pun perlahan mengangguk kemudian berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan mengikuti tes kelas menengah tingkat 7. Ejekan di dalam ruangan pun segera berhenti ketika kata-kata Xiaoyan terdengar. Suasana pun seketika berubah menjadi hening sebelum akhirnya wanita tua berpakaian abu-abu berkata kepada Yezong sejak kapan anggota klan Ye mulai memainkan taktik besar seperti ini. Ini adalah titik pengujian dari Pil Tower dan bukan area pengujian dari klan Ye. 3 pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangannya mengejek ke arah Xiaoyan setelah tawa dingin dari wanita tua terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan dan tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa anak kecil ini yang belum pernah datang ke Pil Tower akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes tersebut.
Pria tua berambut putih juga mengungkapkan keterkejutan kemudian berkata bahwa tempat ini tidak akan mentolerir jika Xiaoyan bercanda. Apakah Xiaoyan yakin ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar suara berat pria tua berambut putih. Ia segera menangkupkan kedua tangannya dan bertanya bahwa ia akan mengganggu tetuahan. Bolehkah Xiaoyan mengetahui langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes alkemis kelas menengah tingkat 7? Pria tua berambut putih yang masih terkejut pun segera berkata karena Xiaoyan bersikeras maka mereka akan melakukan yang Xiaoyan minta. Mudah-mudahan saat ini Xiaoyan tidak sedang bercanda dan selain itu Xiaoyan bisa memanggilnya Dia Ken Han karena ia tidak layak menyandang gelar tetua. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga akhirnya ia mendengar suara tawa ledekan yang berada di sampingnya. Ia pun segera menoleh dan melihat wanita dingin berbaju putih dari klan Bai dengan sudut mulut yang berisi ejekan. Tak lama setelah itu, Han Li pun melambaikan tangannya dan berkata karena semua orang sudah memutuskan maka mereka harus segera mulai. Mereka yang mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Suan, sementara yang mengambil nilai tinggi harus memasuki ruang Di. Tatapan Han Li seketika beralih ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa Xiaoyan harus menunggu ujian mereka selesai. Setelah itu, Han Li secara pribadi akan membawa Xiaoyan ke ruang Tian dan secara pribadi akan melakukan tes untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Han Li segera memerintahkan semua orang untuk masuk ke ruangnya masing-masing. Mendengar hal ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan klan Qiu kecuali Xiaoyan berpisah dan memasuki ruangan yang memiliki level mereka. Xiaoyan masih berdiri di tengah dan matanya menyapu ke sekelilingnya sebelum akhirnya Xiaoyan pun menutup mata untuk memulihkan diri. Di tengah-tengah keheningan, wanita tua berpakaian putih pun masih terus mengejek ke arah Ye Zong. Setelah cukup lama, Xiaoyan pun segera membuka matanya kemudian melirik ke arah wanita berpakaian abu-abu tersebut dan berteriak bahwa ia benar-benar berisik. Bukan hanya generasi muda dari klan Bai yang tidak memiliki pendidikan tetapi bahkan yang tua pun sama saja. Kata-kata yang Xiaoyan keluarkan menyebabkan wanita tua berpakaian abu-abu pun menjadi gelap dan dingin. Ia segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa bajingan kecil ini benar-benar berani berbicara kepada dirinya dengan cara seperti itu. Tubuh wanita berpakaian abu-abu pun seketika bergerak setelah mengucapkan kata-katanya. Ia pun bergegas ke depan dengan sangat cepat dan kukunya yang tajam segera menusuk ke tenggorokan Xiaoyan seperti pisau. Xiaoyan pun menyipitkan matanya melihat wanita tua yang segera bergegas ke arahnya. Saat Doki Xiaoyan hendak keluar, tiba-tiba sosok pria tua pun muncul di hadapan mereka berdua. Sosok pria berteriak bahwa ini adalah menara cabang Pil Tower dan bukan klan Bai miliknya. Ia sebaiknya menjaga diri dan tetap terkendali. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu pun seketika berubah saat ia melihat Han Li menghalangi di depan Xiaoyan. Tubuhnya pun mundur 2 langkah namun tatapannya padat saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa bajingan kecil ini benar-benar mencari permasalahan dengan dirinya. Jika begitu permasalahannya maka ia tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota generasi muda. Ketika ia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua tersebut pun seketika beralih ke arah Ye Zong yang tidak bergerak. Si wanita pun melihat senyum aneh di wajah Ye Zong dan mengalami sedikit kebingungan. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukul oleh Xiaoyan sampai terluka parah, apakah ia akan tetap berani mengucapkan kata-kata tersebut? Sementara itu di sisi lain, mata Xiaoyan masih terlihat tenang saat mereka melirik wanita tua berpakaian abu-abu. Tak lama setelah itu, pintu ruang tes pun segera terbuka dengan orang-orang yang mulai perlahan berjalan keluar. Setelah itu, Han Li pun segera mengumumkan bahwa mereka semua berhasil lolos. Pengumuman dari Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih semakin lebar. Ia merasakan tatapan iri dan kesombongannya benar-benar sangat puas. Wanita dingin itu berjalan di samping wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh minat dan ia benar-benar ingin melihat bagaimana Xiaoyan bisa membiarkan tindakan besarnya berakhir. Setelah itu, tatapan Han Li pun tak berdaya melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa selanjutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Ia secara pribadi akan melakukan tes dan meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti Han Li dan masuk ke ruang pemeriksaan Tian. Melihat hal tersebut, wanita tua berpakaian abu-abu pun segera berkata bahwa ia ingin tetap berada di sini dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang mengerikan dan sombong.
Setelah bocah bajingan tersebut gagal, sepertinya Yezong akan kehilangan muka lagi hari ini. Yezong meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya menghadapi ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat ia menunggu hasil tes terakhir. Setelah cukup lama berlalu, akhirnya pintu Tian yang tertutup rapat pun perlahan dibuka dengan sedikit suara berderit. Sosok berambut putih pun perlahan melangkah keluar dan menggelengkan kepalanya, kemudian menghela nafas lembut. Kegembiraan segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu ketika ia melihat bagaimana Hanli bertindak. Setelah itu, matanya segera beralih ke area di belakang Hanli dan sosok kurus Xiaoyan perlahan muncul di tempat tersebut. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya ketika ia muncul. Ekspresi mengejek dengan cepat muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu setelah ia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiaoyan. Tak berselang lama, tawa bangga pun tanpa sadar keluar dari temboloknya. Sosok tua dari klan Qiu juga menggelengkan kepalanya dan matanya mengandung rasa kasihan saat ia melirik ke arah Yezong. Saat ini tampaknya klan Ye benar-benar telah selesai. Wanita tua berpakaian abu-abu segera tertawa kemudian berkata bahwa sampah tetaplah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, namun akhirnya ia hanya akan menjadi badut dan klan Ye telah selesai. Hanli seketika mengerutkan keningnya setelah mendengar tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Ia pun segera berfokus kepada wanita tersebut kemudian berkata bahwa terlalu dini baginya untuk bahagia. Siapa yang memberitahunya bahwa Xiaoyan telah gagal dalam ujian? Si wanita pun segera berkata bahwa Diakon Han tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Yezong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa ia tidak dapat melihat lencana tingkatnya? Mendengar hal itu, Hanli pun segera menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa ia telah berhasil lulus ujian untuk tingkat kelas menengah tingkat 7. Alasan mengapa ia tidak memberinya Tier Badge adalah karena ia merasa bahwa Xiaoyan seharusnya bisa mendapatkan badge level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Hanli kebingungan apakah ia harus membiarkan Xiaoyan pergi ke markas Pil Tower untuk mengikuti tes lagi. Perkataan Hanli tidak diragukan lagi seolah-olah seperti sambaran petir yang meledak di tanah tersebut. Hal itu pun menyebabkan wajah semua orang langsung menegang. Tatapan ketidakpercayaan mereka berkumpul di wajah Xiaoyan, khususnya wanita berpakaian putih yang penuh dengan ketidakpercayaan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera berkata kepada Hanli bahwa mereka tidak perlu menuju ke markas untuk diuji. Hanli pun hanya mampu menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya ia tersenyum dan berkata karena Xiaoyan telah bersikeras, maka mereka akan melakukan apa yang Xiaoyan katakan. Jika Xiaoyan memiliki waktu, maka ia menyarankan Xiaoyan untuk pergi ke Pil Tower untuk diuji. Hanli percaya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang telah ia sebutkan sebelumnya. Hanli pun segera mengeluarkan lencana Tier 7 yang mempesona dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil lencana yang diberikan oleh Hanli di bawah banyak tatapan mata yang terkejut.